Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusni, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang beberapa ekstensi dari konsep limit. Yang pertama saya bahas adalah tentang definisi 4.3.1. Definisi 4.3.1 berbunyi, diberikan A elemen R dan F di mana A merupakan R. Yang pertama, jika C elemen R suatu titik kluster dari A gabung C, tak hingga sama dengan X elemen A di mana X lebih besar dari C, maka kita mengatakan bahwa L elemen R adalah suatu limit kanan dari F pada C dan dituliskan limit fungsi F untuk X mendekati C positif sama dengan L, atau limit fungsi Fx di mana X mendekati C positif sama dengan L. Jika diberikan sebarang epsilon lebih besar dari 0, terdapat suatu delta sama dengan delta epsilon lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga untuk semua X elemen A dengan X dikurang C lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0, maka mutlak dari Fx dikurang L lebih kecil epsilon. Yang kedua, jika C elemen R suatu titik kluster dari A gabung negatif tak hingga, C sama dengan X elemen A di mana X lebih kecil dari C, maka kita mengatakan bahwa L elemen R adalah suatu limit kiri dari F pada C dan dituliskan limit fungsi F untuk X mendekati C negatif sama dengan L, atau limit fungsi Fx di mana X mendekati C negatif sama dengan L. Jika diberikan sebarang epsilon lebih besar dari 0, terdapat suatu delta sama dengan delta epsilon lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga untuk semua X elemen A dengan C dikurang X lebih kecil dari epsilon dan lebih besar dari 0, maka mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Pada definisi 4.3.1 terdapat dua catatan. Yang pertama, limit dari limit fungsi f x menuju c positif dan limit fungsi f x menuju c negatif disebut limit sepihak dari f pada c. Ini dimungkinkan kedua limit sepihak dimaksud dan juga bisa kemungkinan salah satu saja yang ada, serupa seperti kasus pada fungsi fx sama dengan sin x pada c sama dengan 0. Limit ini ada meskipun berbeda. Catatan yang kedua, jika A suatu interval dengan titik ujung kiri C, maka jelas nampak bahwa f di mana A merupakan R mempunyai suatu limit pada C jika dan hanya jika f mempunyai suatu limit kanan pada C. Selain itu, dalam kasus ini, limit fungsi x menuju C dan limit pihak kanan, limit fungsi x menuju C positif sama. Situasi serupa juga akan berlaku untuk limit kiri suatu interval dengan titik ujung kanan adalah C. Pembahasan yang kedua yaitu tentang teorema 4.3.2. Teorema 4.3.2 berbunyi, misalkan A elemen R, F di mana A merupakan R, dan C suatu titik kluster dari A gabung C, tak hingga. Maka pernyataan-pernyataan ini ekivalen. Yang pertama, untuk limit fungsi F untuk X mendekati C positif sama dengan L. Buktinya, kita ambil sebarang unsur epsilon lebih besar dari 0. Untuk beberapa delta sama dengan delta epsilon lebih besar dari 0. Berdasarkan definisi 4.1.4 diperoleh X dikurang C lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0. Karena jika Fxn merupakan L, maka mutlak Fx dikurang L lebih kecil epsilon.
Dengan demikian, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, untuk beberapa delta sama dengan delta epsilon lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga untuk setiap X elemen A, X dikurang C lebih kecil dari epsilon dan lebih besar dari 0. Maka mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Dan berdasarkan definisi 4.3.1 diperoleh limit fungsi f untuk x menuju c positif sama dengan L. Yang kedua, jika untuk setiap xn maka c sedemikian sehingga xn elemen A, xn lebih besar dari c untuk setiap n elemen bilangan asli, sehingga fxn maka L. Buktinya, karena limit fungsi f untuk x menuju c sama dengan L, berdasarkan definisi 4.3.1, maka untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. Untuk beberapa delta sama dengan delta epsilon lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga untuk setiap x elemen A, x lebih besar dari c. Kita ambil sebarang xn di mana A jika xn maka c. Sedemikian berdasarkan teorema 4.1.8 diperoleh xn elemen A, xn lebih besar dari c untuk setiap n elemen bilangan asli mengakibatkan fxn maka L. Dengan demikian untuk setiap xn maka c sedemikian sehingga xn elemen A, xn lebih besar dari c untuk setiap n elemen bilangan asli, sehingga jika fxn maka L.